Baik, kita mulai saja acara technical meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kasih sayang, kesehatan, dan keselamatan bagi kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara Technical Meeting EEC Speech Competition. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan, yang ketiga, penyampaian jungkis dan pembacaan CV juri. Yang keempat, sesi tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang kami hormati, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari juri, yaitu Ibu Nani Ronsani Tamrin, SPD, MPD, selaku salah satu juri speech competition EEC. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan pagi disambut cerah di hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 kita bisa melaksanakan technical meeting untuk perlombaan speech speech competition di acara EEC Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan 2021. Yang terhormat Bapak dan Akang Dewan Juri Speech EEC 2021, Guru Pendamping Peserta Speech Competition, Panitia EEC 2021, serta seluruh peserta Speech EEC 2021, Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya yang telah merubah zaman jahiliyah menuju zaman milenial sehingga kita bisa mempergunakan teknologi seperti saat ini yang bisa kita rasakan. Dan selanjutnya untuk pagi ini saya sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada guru mitra pendamping peserta speech competition dari berbagai sekolah, baik dari 3 kota madya yaitu Cirebon, Majalengka, serta Kuningan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini di perlombaan speech khusus PDI di FKIP Universitas Kuningan bisa memberikan kontribusi yang baik dan bisa berlomba dalam hal kebaikan fastabiqul khairat. Jadi kita harus sportif. Menang yang kalah itu hal biasa, yang menang jangan jumawa, yang kalah kita terus semangat untuk menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian sambutan dari kami perwakilan Dewa Juri. Syukron billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nani atas sambutannya. Hadirin sekalian, sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari koordinator speech. Kepada Saudari Raisa Malviro, saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara kali ini. Saya selaku koordinator speech competition mengucapkan terima kasih banyak kepada para juri, para peserta, dan para pembimbing yang sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di acara technical meeting kali ini. Semoga acara technical meeting ini dapat memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai teknis perlombaan secara lebih jelas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Raisa Malviro atas sambutannya. Hadirin sekalian, memasuki acara yang ketiga yaitu acara penyampaian jungkis dan pembacaan CV juri. Kepada Saudari Monica Lisiani, saya persilahkan. Untuk teman-teman, apakah share screen-nya udah muncul? Sudah. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan petunjuk dan teknis perlombaan dan pembacaan CV. Selamat pagi semuanya. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke petunjuk dan teknis perlombaan. Apakah
Apakah layarnya sudah berganti? Berikut adalah tema-tema speech yang nantinya adik-adik akan pilih. Yang pertama ada online learning strategy during pandemic COVID-19. Jadi tema ini bagaimana strategi belajar online di masa pandemi ini. Yang kedua ada Government Employment Assistance Program for Undergraduate Student. Jadi tema ini maksudnya bagaimana sih pemerintah dalam menangani program bantuan pekerjaan untuk mahasiswa sarjana di masa pandemi ini. Yang kita ketahui cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan di masa pandemi ini. Yang ketiga ada hybrid learning saves student from bullying, yaitu pembelajaran hybrid menyelamatkan siswa dari bullying. Yang keempat ada the impact of online learning on student mental health. Jadi di dalam tema ini yaitu dampak pembelajaran online terhadap kesehatan mental siswa. Sama apa? Discuss. Selanjutnya, ketentuan perlombaan. Di sini teknis perlombaan online. Peserta mengirimkan tribun kepada koor lomba untuk penentuan juara favorit setelah technical meeting dan opening selesai. Jadi, link tribun nanti dibagikan setelah TM dan opening. Teknisnya itu nanti kita akan mengirimkan link tribun di grup lomba. Lalu, adik-adik bisa membukanya dan masukkan foto adik-adik di sana. Lalu jika sudah, adik-adik unduh foto dan untuk selanjutnya kami sudah siapkan captionnya. Yang kedua, peserta dapat memilih tema yang sudah ditentukan panitia. Selanjutnya, naskah harus berasal dari pemikiran peserta sendiri. Selanjutnya, peserta dapat mengutip pendapat dari para ahli. Lalu, jika terjadi plagiarisme pada naskah, maka akan didiskualifikasi oleh juri jika ada penciplakan yang disengaja. Selanjutnya, naskah speech peserta harus dikirimkan melalui email iec.hima.pbi.unico@gmail.com sebelum tanggal 7 November 2021. Selanjutnya, naskah yang dikirimkan peserta harus dengan format PDF. Fontnya Times New Roman, size-nya 12 dan spasinya 1,5. Format nama file naskah yaitu caps lock speech, script active IEC 2021, kurung buka, nama, underscore, asal sekolah, kurung tutup. Ya, nggak apa-apa. Peserta harus mengunggah video speech dengan durasi maksimal 5 menit dan minimal 3 menit. Video yang diunggah wajib portrait, yaitu vertikal, tegak lurus. Suara dalam video harus jelas. Segala bentuk editing tidak diperkenankan. Kualitas video minimal 480 pixel. Peserta wajib menggunakan seragam alma mater sekolah masing-masing dalam video. Peserta mengunggah video ke Instagram pada 1 November sampai 5 November 2021 pukul 12.
Peserta harus mengunggah video speech di media sosial Instagram official sekolah masing-masing. Jika tidak ada, boleh menggunakan akun Instagram pribadi dengan ketentuan bahwa akun tersebut tidak dikunci. Mention akun Instagram @himapbi Uniku disertai caption berisikan nama peserta, asal sekolah, dan menggunakan hashtag yang panitia berikan sebagai berikut. Hashtag Speech Competition Uniku 2021, hashtag IIC Uniku 2021. Selanjutnya, penilaian juri akan dilakukan pada tanggal 8 sampai 9 November 2021. Selanjutnya, peserta yang lolos dalam babak penyisihan akan diumumkan pada tanggal 11 November 2021 di Instagram Hima PBI. Berikut teknis perlombaan offline. Pertama, peserta wajib hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Selanjutnya, pemilihan tema akan dilakukan secara undi pada saat final. Urutan akan diundi pada saat final. Selanjutnya, peserta diberikan waktu untuk mempersiapkan speech 30 menit. Durasi speech minimal 3 menit dan maksimal 7 menit. Isi speech harus berasal dari pemikiran peserta sendiri. Peserta dapat mengutip pendapat dari para ahli. Jika terjadi plagiarisme pada speech yang disampaikan, maka akan didiskualifikasi oleh juri. Langsung aja. Kriteria penilaiannya yaitu yang pertama ada comprehension atau pemahaman, yang kedua ada pronunciation atau pengucapan, yang ketiga ada fluency atau kefasihan atau kelancaran, yang keempat ada grammar yaitu tata bahasa, selanjutnya ada stage presence yaitu kehadiran di panggung atau penampilan di panggung. Berikut scoring kriteria comprehension. The type of speech is appropriate for the topic and audience. Speech contains accurate information. Material input is relevant to the overall proposed message. There is an audacious conclusion summarizing the speech. Delivery is poised, controlled, and smooth. Selanjutnya kategori pronunciation, scoring kriterianya yaitu intonation, uses vocabulary and expression like a native speaker, use appropriate vocabulary, maaf di sini ada kesalahan penulisan. The speaker must not make phonetic, stress, and intonation error that cause the message to not be conveyed. When delivering a speech, the speaker is not affected by their respective regional accent. Selanjutnya yaitu fluency. Scoring kriterianya yaitu speaker use a clear, audible voice, information is well communicated, limited use of filler words such as or and etc. The speaker saying every single word correctly, speaker confident. Selanjutnya yaitu kategori grammar. Scoring kriterianya yaitu almost all sentences use correct grammar and there might be few errors but not interference with the clarity of the speech delivered. Lots of grammatical error that block meaning and often rearrange sentence. The grammatical errors are so severe that they are difficult to understand for the listener.
using complex and effective sentence, proper use comma, semicolon, and end of sentence punctuation. Selanjutnya kategori stage present. Speaker maintains good eye contact with the audience and is appropriately animate. Speaker is dressed appropriately, pertinent, able to answer questions, spoken not read. Introduction is attention getting, lays out the problem well, and establish a framework for the rest of the speaker. Length of speech is within the assignment time limit. Selanjutnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari juri-juri speech. Nama, Dadang Solihat, tempat tanggal lahir, Ranca Ekek, 27 Februari 1972, jenis kelamin laki-laki, status menikah, agama Islam, alamat Komplek Gria Marta Dinata Sarasi nomor 32, Kelurahan Citorang, Kuningan, nomor HP 081324340662, email dadangsolihat@uniku.ac.id atau dadangsolihat72@gmail.com. Riwayat pendidikan TK di TK Aisyah Ranca Ekek Bandung pada tahun 1978 sampai 1979, SD di SD Bojong Loa 1 Ranca Ekek pada tahun 1979 sampai 1985, SMP di SMP Ranca Ekek 1 pada tahun 1985 sampai 1988, Wintech Corporation USA pada tahun 2005 sampai 2010. Selanjutnya, dosen Universitas Kuningan pada tahun 2011 sampai sekarang. Selanjutnya, kurikulum vitae dari nama Nani Ronsani Tamrin MPD, birthplace and date Cirebon 1986, address Jalan Muhammad Toha, Gang Olahraga Desa Gunung Arum Kabupaten Kuningan, education background S1 di STIN Cirebon, S2 di Universitas Negeri Semarang, S3 di Universitas Yogyakarta, occupation lecturer, achievement judges of speech in the region of Cirebon at UNC, judges of newscaster competition, judges of essay presentation competition. Selanjutnya kurikulum vitae, nama Nur Sidik, and academic background Kuningan University English Education, GPA 3,75 kumlaut, gratitude top of the class, received full scholarship from University and Pemprov Jabar. Achievement terbaik 1 Duta Bahasa Nasional pada tahun 2018. Selanjutnya chosen delegate UUM International Summer Program Malaysia pada tahun 2017 dan masih banyak lainnya. Selanjutnya career summary. Junior Consultant of Communication and Community at Directorate General of Higher Education, Ministry of Education and Culture, Juni 2021. Selanjutnya, Cooperation Analysis of International Relations Division, Law and Cooperation
Ministry of Cooperative Republik of Indonesia pada tahun 2019. Sekarang untuk acara selanjutnya Luciani atas pemaparannya. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab. Kepada para peserta speech competition PEC, saya persilahkan untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Gimana Kak? Ya Kak, Kak, bikin videonya di rumah apa di sekolah? Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Apa izin bertanya? Silakan. Apakah penguploadan video kan 1 sampai 5 November itu ada berpengaruh kepada penilaian enggak? Itu ya, maaf, yang itu tadi tampung dulu ya. Ini ada pertanyaan untuk website yang mengecek naskah, apakah naskah tersebut plagiat atau tidak. Kalian bisa cari saja di Google, banyak kok dengan keyword cek plagiarisme online. Apakah ada lagi pertanyaan yang lain? Izin bertanya Kak, buat bikin videonya di rumah apa di sekolah? Iya. Baik, tunggu sebentar. Kak, Kak, izin bertanya. Sudah diberikan. Yang pertama ada
video di sekolah atau di rumah, bisa fleksibel aja. Pak. Yang penting sudah dengan ketentuan yang panitia berikan. Kedua, apakah penguploadan sampai tanggal 5 itu berpengaruh dengan penilaian? Tidak akan berpengaruh karena rentan waktu itu cuma untuk memberikan waktu kepada kalian untuk mempersiapkan videonya. Untuk ada lagi pertanyaan tema untuk final itu akan dikabarkan kembali oleh panitia melalui grup WhatsApp. Ada pertanyaan lagi, untuk Twibbon itu pakaiannya bebas atau harus seragam sekolah? Untuk Twibbon itu pakaiannya bebas aja, asal kita menekankan untuk kalian memakai pakaian-pakaian yang sopan. Kira-kira sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan kembali? Apakah ada pertanyaan yang lain atau sudah jelas? Untuk Twibbon, nanti setelah TM akan ada pemaparan kembali untuk lebih jelasnya. Untuk tema final, kita akan memberitahukannya H-7 sebelum final. Jadi masih ada kesempatan kalian untuk mencari informasi mengenai tema-tema tersebut. Kira-kira sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah dari juri ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Pak Dadang, Anur Sidik, Bu Nani. Oke, mungkin dari Bapak ya, mohon teman-teman panitia untuk informasi-informasi selanjutnya sampai ke hari H harus clear ya di share di grup ya, supaya ada komunikasi antara kita semua ya. Jangan sampai ada kegiatan atau ada miskomunikasi gitu di antara kita semua ya. Baik Pak, terima kasih atas terutama panitia dengan peserta ya, jangan sampai ada miskomunikasi. Oke. Kalau ada apa-apa harus diumumkan atau diinformasikan. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadang atas masukannya. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah jelas?
Apa Anur Sidik mau nambahin? Ya, terima kasih atas kesempatannya nih. Yang saya hormati teman-teman panitia, juga ada 2 master saya, ada Pak Dadang, Bu Nani. Mohon izin Bu, baru bisa open kamera tadi, agak kejebak macet di jalan. Rada gantengan sekarang Mas sedikit. Ininya Pak, pencahayaannya Pak, agak bagus. Oke. Dan juga Bapak Ibu pendamping, mungkin sedikit share tambahan tips dan trik saja untuk bisa mempersiapkan anak-anaknya untuk nanti menghadapi kompetisi, apalagi sekarang dilaksanakan semi virtual. Ada beberapa catatan biasanya yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, apalagi nanti ketika pembuatan video secara virtual. Ini sebenarnya lebih ke tips pembuatan video dalam broadcasting supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Tadi kalau kaitannya dengan layan dan lain-lain sudah dijelaskan oleh panitia. Ini tips yang bisa diterapkan yang sifatnya lebih ke teknis. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah nanti ketika teman-teman membuat video, teman-teman harus bisa memperhatikan, kalau tadi kan sudah dibahas kualitas dari videonya. Kalau ini harus diperhatikan juga terkait dengan kualitas nanti pencahayaan ruangan yang dipakai sehingga nanti video yang dihasilkan lebih bagus. Yang kedua, teman-teman, yang agak sulit untuk dikontrol itu adalah bagaimana bisa memastikan mata teman-teman itu selalu menuju ke kamera, karena ini yang sering terjadi ketika kita membuat siaran virtual atau pembuatan video secara virtual. Biasanya mata dari orang yang menyampaikan pidato itu tidak fokus menuju ke kamera. Ini biasanya yang menjadi salah satu betul Pak. Ini saya diajarin Bu Nani sama Pak Dadang sebenarnya, hanya menyampaikan kembali aja. Biasanya menjadi permasalahan ketika teman-teman membuat video. Jadi nanti coba pastikan hal-hal itu bisa diperhatikan dengan baik. Selanjutnya ada ini teman-teman, vibes ketika teman-teman menyampaikan pidato melalui video. Biasanya kan kita bertemu secara langsung, ada teman-teman yang melihat, ada guru-guru yang melihat, itu vibes-nya akan sangat jauh berbeda ketika kita menghadapi kamera sebagai audiens atau sebagai penonton kita. Jadi nanti teman-teman pastikan memang harus dilatih terlebih dahulu, jadi jangan puas ketika di-record satu kali, pastikan nanti membuat recording dengan satu tema speech yang sama, itu beberapa video, dan nanti coba dilihat mana yang lebih bisa dikatakan dengan hidup, dan mana yang bisa katakanlah dia bisa lebih interaktif, berinteraksi dengan teman-teman yang berada di luar ruangan tersebut. Nanti kalau itu sudah bisa dipastikan, teman-teman, insya Allah itu bisa menjadi nilai tambah dari apa yang ingin disampaikan dan bisa lebih maksimal performnya. Dan yang paling penting, teman-teman, nanti untuk laki-laki dan perempuan, teman-teman harus grooming ya. Jadi rambutnya nyisir dulu, pastikan bajunya yang rapi, yang serasi, karena itu bisa menjadi penilaian untuk juri, terutama memastikan mood dari juri ketika menilai itu bisa fokus dari awal sampai akhir. Karena kan kalau misalnya pesertanya kayak Bu Nani cantik dan Pak Dadang ganteng, itu kan kita betah melihat video dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman nggak grooming dulu dari awal, itu biasanya nanti fokus dari juri juga akan sedikit terdistract. Jadi ini menjadi satu hal yang penting untuk bisa diperhatikan oleh teman-teman, terutama nanti teman-teman peserta. Mungkin nanti Bu Nani dan Pak Dadang ini yang lebih mengerti bisa sedikit menambahkan, Bu. Ini saya belajar di kelas Bapak sama Ibu sebenarnya, menyampaikan kembali aja, Bu. Terima kasih. Masih ingat ya, terima kasih Kang Sidik untuk tips dan teknisnya ya dalam penggunaan video secara virtual, biar para peserta itu bisa mempersiapkan lebih matang lagi. Jadi tidak hanya mengupload atau membuat video seenaknya aja gitu. Kadang
yang kemarin-kemarin hanya ada peserta yang mengambil view-nya itu kurang enak gitu ya, sehingga Dewan Juri pun agak bingung dalam hal penilaian. Nah, itu salah satu masukan juga. Jadi pengambilan view juga itu salah satu ya yang menunjang dalam penilaian, tidak hanya lighting atau misalnya tadi rubrik skor penilaian yang bisa menunjang kita ketika membuat video ya, terutama dalam speech gitu. Jadi lihat tempat view-nya yang menunjang sinyalnya, view-nya enak dipandang, sopan ya, sehingga kita bisa merasa percaya diri ketika melakukan speech dalam pembuatan video tersebut. Gitu. Jadi mudah-mudahan dalam acara speech IIC Hima PPI ini bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Kang Sidik untuk tips dan masukannya untuk para peserta speech IIC di tahun 2021 ini. Mangga Pak Dadang, ada tambahan atau ada pertanyaan lagi dari guru pendamping? Jadi saya cukup. Dan peserta lain? Sudah cukup? Oke. Nggak tahu dari yang lain. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah menyampaikan masukannya. Saya kira sudah jelas. Untuk selanjutnya mengenai teknis perlombaan online dan offline, rangkumannya akan disampaikan oleh Saudari Monika Lisyan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sini saya perlombaan online. Saya ulangi lagi ya, peserta mengirimkan tribun kepada pengelola untuk penentuan juara favorit. Nanti akan dikirim sebuah teks dan beberapa slide. Selanjutnya peserta dapat naskah harus berasal dari peserta dapat mengutip pendapat dari para ahli. Jika terjadi plagiat pada naskah, maka akan diskualifikasi. Naskah speech harus melalui sebelum tanggal 7 naskah yang peserta harus format fontnya format script diisi 2021 pembuka, dan asal usul. Selanjutnya penilaian berdasarkan pronunciation, grammar, expression. Penilaian ini berdasarkan sekian kesimpulan perlombaan online. Saya kembalikan kepada moderator. Ada pertanyaan dari Pak Dadang gitu.
Ya, panitia, Tambahan. mungkin itu perlu coba di ini ya. Apakah sudah ditentukan seperti itu? Kita lakukan secara online, akan diambil 10 orang peserta untuk melanjutkan ke babak 10 besar, yang Di mana offline. 10 besar itu akan dilaksanakan secara offline. Terima kasih. Oke, oke. Terus itunya yang juaranya 1, 2, 3 atau 1, 2 atau ada harapan atau gimana? Atau ada juara terfavorit misalkan, terbaik, terfavorit misalkan gitu ya. Apakah informasi yang disampaikan sudah jelas? Halo, panitia. Sekali lagi, apakah informasinya sudah cukup jelas? Itu pertanyaan saya yang kedua gimana, Sela? Perlu nggak itu Bu Nani sama Nur Sidik menginformasikan bahwa pemenang itu ada 1, 2, 3 atau favorit itu perlu nggak? Ya, jadi tahu gitu nanti orang berharap di level mana gitu. Ada pertanyaan. Kalau misalnya isi text speech boleh mengutip dari e-book atau internet ya Kak? Nah, boleh, tetapi sumbernya harus jelas kayak seperti jurnal gitu, sama dari mananya, terus harus ada supportive teorinya dari siapa dan dari mana, tahun berapa juga. Apakah ada pertanyaan lagi? Halo, Sela, nggak kedengaran punya saya? Baik, saya Halo. cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin sekalian, acara demi acara telah kita lewati. Tiba saatnya kita kepada acara terakhir. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator dan perwakilan dari seluruh panitia, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Untuk teman-teman semuanya, untuk selanjutnya, adik-adik dan para pembina dipersilakan untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu acara opening. Untuk langkahnya, kalian bisa klik live breakout room, jangan klik live meeting. Sekali lagi, langkahnya kalian bisa mengeklik live breakout room dan tidak diperkenankan mengklik live meeting. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.